Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Maulana Hidayat, NRP 15/2022-2051, dan teman-teman saya dari kelas B kelompok 5 angkatan 22. Di sini kita akan menjabarkan tentang sejarah sistem operasi berdasarkan generasi komputer. Sebagaimana kita tahu, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya di dalam komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak di dalamnya. Sistem operasi ini pun memiliki berbagai jenis dan versi, di antaranya ada sistem operasi untuk desktop dan sistem operasi mobile. Dan contohnya itu ada Windows dan Android. Tapi di video kali ini kita akan melihat bagaimana sistem operasi berevolusi sejalan dengan berkembangnya generasi komputer. Dari generasi pertama di mana komputer masih besar di era 1940-an hingga saat ini komputer digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke komputer generasi pertama. Generasi pertama dalam perkembangan komputer terjadi pada tahun 1940 hingga 1956, di mana komputer pada zaman ini memiliki ukuran yang sangat besar dan membutuhkan sumber daya listrik yang sangat signifikan banyak, sehingga diperlukan ruangan yang sangat luas untuk menggunakan komputer ini. Pada generasi ini pula komputer masih menggunakan sistem analog, sehingga menyebabkan proses terbilang lama dan cukup memakan waktu. Contoh komputer pada generasi ini adalah ENIAC, yaitu Electrical Numerical Integrator and Computer. Ciri khas dari komputer ini itu menggunakan tabung hampa untuk menghitung tabel artileri selama Perang Dunia Kedua. ENIAC yang merupakan komputer pertama yang menggunakan sistem elektronik ternyata tidak menggunakan sistem operasi modern seperti Windows yang sering kita jumpai saat ini, melainkan menggunakan rangkaian sirkuit elektronik yang terdiri dari ribuan tabung hampa udara. Rangkaian sirkuit elektronik ini dirancang sedemikian rupa supaya sinyal elektronik dapat dikondisikan untuk melakukan operasi matematika. ENIAC dapat melakukan operasi perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan secara elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa ENIAC adalah komputer pertama yang menggunakan hitungan biner untuk melakukan perhitungan. Oke, selanjutnya komputer generasi kedua. Di generasi kedua ini yang menjadi komponen utamanya itu transistor, di mana transistor ini memungkinkan penggunaan yang lebih cepat dan hemat energi gitu. Dan perubahan yang paling signifikan di generasi kedua ini yaitu dari segi ukurannya gitu, yang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Dan di generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi gitu. Selain itu juga sudah mempunyai kapasitas memori yang lumayan besar, penggunaan listrik juga tidak terlalu banyak, dan proses operasinya juga sudah sangat cepat gitu. Nah, di generasi kedua ini ada beberapa fungsi sistem operasi, seperti fungsi sistem operasi IBSIS yang diluncurkan IBM, yang digunakan pada komputer IBM 7090 dan IBM 7094. IBSIS pada dasarnya program monitor dasar, tapi sudah mempunyai control car image yang sangat berguna untuk kinerja sebuah monitor. IBSIS juga memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Oke, selanjutnya generasi ketiga. Jika sebelumnya transistor menjadi komponen utama, nah di sini di generasi ini yang menjadi komponen utamanya adalah IC gitu. Walaupun sebelumnya transistor jauh lebih unggul daripada tabung hampa udara, namun transistor masih memiliki beberapa kekurangan gitu. Salah satunya adalah komputer menjadi lebih cepat panas gitu. Nah, IC sendiri merupakan kepingan kecil yang memuat banyak komponen menjadi satu, yang membuat komputer masa kini menjadi lebih kecil, cepat, dan murah gitu, sehingga mulai dipasarkan kepada publik. Contoh komputer pada generasi ini adalah IBM System yang menggunakan IBM OS 360.
Sistem operasi ini memperkenalkan konsep sebuah OS untuk semua produk. Di sini juga sistem operasi menjadi multi-user, jadi dapat digunakan oleh banyak pengguna gitu, banyak pengguna sekaligus, multi-programming dan multitasking. Selanjutnya, di generasi keempat ini, tahun 1970-an hingga saat ini mulailah menggunakan mikroprosesor. Nah, ini melanjutkan generasi sebelumnya, yaitu adanya integrated circuit atau IC. Nah, pada mikroprosesor generasi ini tuh tujuannya untuk menyatukan banyaknya ribuan integrated circuit atau IC ke dalam satu keping saja. Nah, komponen ini tuh komponen utama pada sebuah komputer di generasi keempat ini. Dengan adanya mikroprosesor di generasi saat ini, di keempat ini, membuat komputer semakin kecil dan semakin cepat kinerjanya. Hingga muncullah hingga saat ini, komputer portable atau laptop yang sekarang kita sering gunakan untuk kesehari-harian kita. Nah, contoh pada komputer di generasi keempat ini tuh ada salah satunya yang namanya IBM 370 dan masih banyak lagi. Nah, di generasi keempat ini mulai muncullah sistem operasi yang sering beberapa orang pakai, yaitu yang bernama Windows, mulai dari Windows 1, Windows 2, Windows 3, hingga saat ini sudah terdapat Windows 11, yang dimana sistem operasinya telah menggunakan Graphical User Interface. Nah, di generasi terakhir atau di generasi kelima ini, mulai dari saat ini hingga masa yang akan datang, ini muncullah evolusi teknologi yang terus berkembang dengan munculnya Large Scale Integration atau LSI. Ini merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu chip saja yang meningkatkan efisiensi dan kinerja pada sebuah komputer. Nah, contoh dari komputernya itu yang sering kita lihat atau kita pakai yaitu udah ada ya laptop, MacBook, dan masih banyak lagi. Nah, sistem operasi pada generasi kelima saat ini tuh sudah ada yang namanya macOS. Pada generasi kelima ini, sistem operasi yang digunakannya itu adalah macOS Ventura. Cukup sekian pemaparan yang kami paparkan tentang generasi sistem operasi berdasarkan generasi komputer dari masa ke masa. Mohon maaf bila ada salah kata. See you di pembelajaran selanjutnya.